Halo teman-teman ATLM Indonesia, kembali kita berjumpa dan kali ini kita membahas tentang materi sitohistoteknologi, yaitu tentang histopatologi di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dimurahkan rezeki. Nah, kita mulai dulu dengan teknik histologi, merupakan hal penting ya dalam laboratorium patologi anatomi. Jadi ada istilah sitologi, ada istilah histologi. Oke ya, ini merupakan materi awal dalam pertemuan kita di sitohistoteknologi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak teknik dasar dalam pengantar sitohistologi atau sitohistoteknologi. Kita mulai dulu ya dengan pengertian, yaitu histo adalah jaringan. Sementara pato atau patos itu adalah penyakit. Logi atau logos adalah ilmu. Jadi sini adalah ilmu tentang penyakit yang terjadi akibat gangguan pada jaringan. Mungkin seperti itu ya. Nah, sementara sel itu adalah struktur terkecil makhluk hidup. Jaringan adalah koleksi sel tertentu, jadi gabungan beberapa sel membentuk jaringan. Nah, sementara organ adalah kumpulan berbagai jaringan yang menyatu untuk fungsi tertentu. Jadi, sel digabung jadi jaringan, jaringan digabung menjadi organ. Oke ya. Nah, sekarang teknik histopatologi adalah teknik pembuatan sediaan jaringan untuk diperiksa atau dipelajari. Sementara teknik sitopatologi adalah teknik pembuatan sediaan sel untuk diperiksa atau dipelajari. Jadi di sini kita bisa melihat ya, kalau histologi itu adalah jaringan yang kita periksa, kalau sitologi adalah sel yang kita periksa. Oke ya, kira-kira itu sebagai pengantarnya. Kemudian masuk kita perbedaan antara biopsi dan nekropsi. Biopsi adalah memeriksa jaringan yang berasal dari makhluk hidup. Sementara nekropsi adalah memeriksa jaringan yang berasal dari makhluk yang sudah mati. Jadi dua hal ya. Tapi dalam pemeriksaan rutin di laboratorium patologi anatomi, biasanya biopsilah yang banyak digunakan dan dipilih sebagai pemeriksaan karena memang ini terkait dengan orangnya atau orang yang masih hidup. Orangnya ya. Nah, jadi mengapa biopsi? Nah, biopsi dipilih karena pertama menegakkan diagnosis, yaitu mungkin saja pada kasus tumor, radang, dan lainnya. Kemudian yang kedua mengkonfirmasi diagnosis. Lalu yang ketiga membandingkan satu lesi dengan yang lain. Dan yang keempat meneliti lebih lanjut. Ini dalam hal penelitian. Nah, ini contoh-contohnya ya, mendiagnosis tumor. Ini adalah pertama yang kasusnya. Kemudian yang kedua ini adalah mendiagnosis adanya radang. Atau yang ketiga ini adalah mendiagnosis adanya infeksi. Misalnya infeksi jamur. Lalu ini adalah meneliti progresi tumor. Nah, ini ya. Oke, jadi ada empat tadi ya. Nah, proses di laboratorium patologi ya kan, patologi anatomi sebenarnya ada beberapa proses. Yang pertama adalah proses fiksasi. Nah, ini fiksasi. Apa itu fiksasi nanti kita jelaskan. Dehidrasi bertingkat. Kemudian clearing, ya, medium antara, ini menjernihkan. Kemudian parafin atau plastik emding, ini membuat bloknya ya, kemudian melakukan potong dan melakukan terakhir adalah pewarnaan. Jadi ini semua yang akan dipelajari dan dilaksanakan di laboratorium patologi anatomi. Nah, kita mulai dulu ya teman-teman dengan fiksasi. Tujuannya agar proses otolisis berhenti. Jadi proses rusaknya jaringan itu berhenti. Jaringan yang lepas dari tubuh akan mengalami otolisis. Dengan fiksasi maka berhenti. Kemudian ada bermacam-macam larutan dan reagen untuk fiksasi. Ini tahap pertama ya, fiksasi. Yang kedua, dehidrasi. Dehidrasi tujuannya adalah mengeluarkan air dari dalam jaringan atau sel. Artinya dehidrasi ini menarik air ya dari sel. Dehidrasi harus bertingkat.
atau bertahap ya dan sampai sempurna. Maka nanti menggunakan larutannya konsentrasinya bertingkat. Kemudian lanjut proses yang selanjutnya yang ketiga adalah clearing. Clearing ini menjernihkan. Maksudnya itu melarutkan semua unsur lemak. Jaringan akan menjadi jernih. Regan untuk clearing itu ya bermacam-macam nanti yang digunakan tergantung jenis atau apa yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah embedding. Embedding ini memasukkan parafin atau plastik dan membuat cetakan. Jadi membuat cetakan ya. Nah, pilih jenis parafin yang titik didihnya rendah. Jadi akan mudah nanti mencairkan parafin. Nah, blok parafin bisa disimpan juga sebagai arsip. Nah, dalam tahap proses embedding ini ya pentingnya adalah jenis parafinnya. Apakah parafin itu kelas teknis atau memang kelas pro analis. Jadi yang berkualitas itulah yang jenis pro analis. Yang khusus untuk patologi anatomi ya, bukan untuk parafin secara umum. Lanjut ya, yang proses terakhirnya itu adalah salah satunya adalah potong dulu ya sebelum nanti yang paling akhir pewarnaan. Nah, tujuan pemotongan di sini menggunakan alat mikrotom ya. Standar ketebalan maksimumnya 5 mikron atau lebih tipis lagi lebih bagus. Nah, lebih tipis lebih baik karena lebih tipis itu akan lebih jelas dan lebih nyaman dilihati. Kemudian bisa menggunakan pisaunya harus disposable, bisa saja ya, bisa sekali pakai buang atau mungkin bisa dipakai beberapa kali berulang. Nah, teknik selanjutnya yaitu pewarnaan. Jadi ini mewarnai sediaan dari yang telah kita potong tadi, sediaan jaringan atau sel yang kita potong. Nah, tujuannya agar detail sel terlihat dan kontras antara komponen satu sama lain terlihat jelas ya nanti pada saat kita periksa di mikroskop. Nah, pewarnaan rutin biasanya menggunakan hematoksilin iosin atau mungkin juga bisa melakukan pewarnaan khusus misalnya histokimia enzim, histokimia secara imunologis. Nah, ini adalah contoh pewarnaan khusus. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman materi kita dalam pengantar teknik histopatologi dalam sitohistoteknologi yang akan dibahas lebih lanjut di video-video nanti yang akan datang. Oke ya, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan selamat belajar. Semoga barokah ilmu yang kita dapat pada kali ini. Saya Ahmad Le pamit. Bye.